Perang antara Iran dan Amerika Serikat berpotensi memasuki babak yang lebih berbahaya. Konflik yang selama ini berpusat di Timur Tengah kini mulai memunculkan ancaman yang mengarah ke Eropa. Laporan terbaru menyebut Iran mempertimbangkan kemungkinan menyerang aset militer Amerika Serikat yang berada di sejumlah negara Eropa bagian tenggara jika Washington kembali meningkatkan operasi militernya terhadap Teheran. Informasi tersebut dilaporkan Financial Times berdasarkan keterangan sejumlah orang yang dekat dengan pemerintahan Iran. Di antara lokasi yang disebut masuk dalam pertimbangan adalah Bulgaria dan Siprus. Ancaman ini menjadi perhatian karena sebagian aset militer Amerika Serikat di Eropa digunakan untuk mendukung operasi dan kepentingan pertahanan Washington di kawasan. Dengan demikian, jika serangan benar-benar terjadi, konflik yang semula terkonsentrasi di Timur Tengah berpotensi menciptakan tekanan keamanan langsung di wilayah Eropa. Menurut laporan tersebut, pembahasan mengenai kemungkinan serangan terhadap aset AS di Eropa muncul dalam konteks persiapan Iran menghadapi kemungkinan eskalasi baru. Iran disebut sedang mempertimbangkan sejumlah opsi apabila Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali meningkatkan serangan terhadap Teheran. Salah satu opsi yang disebut adalah menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa bagian tenggara. Bulgaria menjadi salah satu negara yang disebut dalam laporan tersebut. Pertimbangannya antara lain keberadaan fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat. Selain Bulgaria, Siprus juga masuk dalam pembahasan. Di Siprus terdapat fasilitas militer Inggris yang sebelumnya telah menjadi sasaran serangan drone dalam rangkaian konflik. Namun, perlu digarisbawahi bahwa laporan tersebut berbicara mengenai pertimbangan atau opsi, bukan konfirmasi bahwa Iran telah memutuskan melakukan serangan. Artinya, belum ada kepastian bahwa serangan terhadap aset Amerika Serikat di Eropa akan benar-benar dilakukan. Ancaman tersebut disebut sangat bergantung pada langkah berikutnya dari pemerintahan Donald Trump. Jika Washington kembali meningkatkan operasi militer terhadap Iran, Teheran disebut mempertimbangkan respons yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya menghitung medan perang di kawasan Teluk. Teheran juga mulai memperhitungkan jaringan militer Amerika Serikat yang tersebar di luar kawasan Timur Tengah. Perubahan pendekatan tersebut dapat membuat konflik menjadi semakin sulit dikendalikan. Sebab, semakin luas wilayah yang dianggap sebagai bagian dari medan konflik, semakin besar pula kemungkinan negara-negara lain ikut terdampak. Eropa pun dapat berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, sejumlah negara Eropa memiliki hubungan pertahanan yang sangat erat dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, negara-negara Eropa juga selama ini berusaha mencegah konflik Timur Tengah berkembang menjadi perang yang lebih luas. Di tengah munculnya laporan tersebut, NATO menyatakan tetap memperhatikan perkembangan ancaman keamanan yang berkaitan dengan konflik Iran. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte sebelumnya menegaskan bahwa aliansi tersebut siap membantu jika diperlukan, meskipun kawasan Timur Tengah secara geografis berada di luar wilayah NATO. Dalam konteks keamanan Eropa, NATO juga sedang menyesuaikan pembagian tanggung jawab pertahanan antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Rutte menjelaskan bahwa Amerika Serikat telah menyesuaikan sejumlah komitmen dalam NATO Force Model, sementara negara-negara sekutu Eropa meningkatkan kontribusi mereka. Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika aset Amerika Serikat harus menangani kepentingan keamanan di beberapa kawasan sekaligus. Bagi NATO, tantangan utama tetap berada pada keamanan Eropa, terutama menghadapi Rusia dan ketidakstabilan dari kawasan selatan. Namun perkembangan konflik Iran menunjukkan bahwa ancaman dari Timur Tengah juga tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari keamanan Eropa. Ancaman Iran yang disebut dalam laporan tidak hanya berkaitan dengan pangkalan atau fasilitas militer. Menurut laporan Financial Times, Iran juga disebut mempertimbangkan kemungkinan menyerang infrastruktur strategis, termasuk kabel serat optik bawah laut di kawasan Selat Hormuz apabila eskalasi kembali meningkat. Kabel bawah laut memiliki peran penting dalam komunikasi dan lalu lintas data global. Karena itu, gangguan terhadap infrastruktur tersebut tidak hanya berdampak pada operasi militer. Dampaknya juga bisa menjalar ke komunikasi, perdagangan, sektor keuangan, hingga konektivitas internasional. Ini menunjukkan bahwa medan konflik modern tidak lagi terbatas pada wilayah darat atau pangkalan militer. Infrastruktur yang dianggap strategis juga dapat menjadi bagian dari kalkulasi perang. Selain potensi perluasan target ke Eropa,
Selat Hormuz tetap menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik Iran-Amerika Serikat. Selat tersebut merupakan jalur penting bagi perdagangan energi dunia. Iran sebelumnya telah menggunakan posisi geografisnya di kawasan Teluk sebagai instrumen tekanan terhadap lawan. Sejumlah laporan menyebut Teheran melihat posisi strategisnya di sekitar Selat Hormuz sebagai salah satu kartu terkuat untuk meningkatkan tekanan terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Karena itu, setiap eskalasi baru di Selat Hormuz berpotensi memberikan dampak jauh melampaui kawasan Timur Tengah. Gangguan terhadap pelayaran dapat meningkatkan biaya energi dan mengganggu rantai pasok global. Jika pada saat yang sama terjadi ancaman terhadap aset Amerika Serikat di Eropa, konflik akan memiliki dua dimensi sekaligus. Tekanan terhadap jalur energi dan tekanan terhadap jaringan pertahanan Amerika. Inilah yang membuat laporan mengenai kemungkinan serangan Iran ke aset AS di Eropa menjadi penting. Jika serangan benar-benar terjadi di wilayah negara Eropa, persoalannya bukan lagi semata-mata hubungan Washington dan Teheran. Negara tempat aset tersebut berada dapat menghadapi tekanan langsung. Namun status sebuah serangan terhadap fasilitas Amerika Serikat tidak otomatis berarti seluruh NATO akan memasuki perang. Respons aliansi akan bergantung pada lokasi serangan, kondisi politik dan hukum, serta bagaimana serangan tersebut dikategorikan berdasarkan mekanisme pertahanan bersama. Karena itu, setiap langkah Iran maupun Amerika Serikat kini memiliki konsekuensi yang lebih luas. Salah perhitungan dapat membuat negara-negara Eropa ikut menghadapi risiko yang sebelumnya berada jauh dari wilayah mereka. Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan, risiko eskalasi masih terbuka. Iran menghadapi tekanan militer dan ekonomi. Amerika Serikat mempertahankan kepentingan strategisnya di kawasan. Sementara negara-negara Eropa berusaha menjaga keamanan wilayah mereka sekaligus mempertahankan hubungan pertahanan dengan Washington. Di tengah situasi tersebut, kemungkinan Iran mengarahkan serangan ke aset Amerika Serikat di Eropa menjadi sinyal bahwa medan konflik dapat berubah dengan cepat. Tetapi untuk saat ini, laporan tersebut masih berbicara mengenai opsi yang sedang dipertimbangkan, bukan keputusan final Iran untuk menyerang Eropa. Dan justru disitulah bahayanya. Sebab ketika berbagai pihak mulai menyusun skenario serangan dan serangan balasan, satu keputusan militer dapat memicu respons berantai. Dari Timur Tengah, konflik bisa merambat ke Eropa. Dari pangkalan militer, bisa melebar ke infrastruktur strategis. Dan dari perang dua negara, bisa berubah menjadi krisis yang menyeret lebih banyak pihak. Pertanyaan besarnya kini bukan hanya apakah Iran akan menyerang aset Amerika Serikat di Eropa, tetapi juga seberapa jauh Washington akan meningkatkan tekanan terhadap Teheran, lalu apakah Eropa mampu mencegah konflik ini keluar dari Timur Tengah.